Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, kita masih membahas tentang bahasan Madrosati yang ada di LKS halaman 20 sampai 21 ya, kurang lebih. Kemarin kita sudah membahas tentang adanya Al-Maidan atau lapangan, terus juga di mana letak madrasah ini, yaitu fi Syari' Sulaiman Rokmesani, yaitu ada di Jalan Sulaiman nomor 2. Kita lanjutkan Madrosati ya, masih bab Madrosati ini. Unzur hadhihi haqibah. Al-haqibatu jamilah hiya 'alal maktab. Wa hadha musalla al-madrasati bainal maktabati wal fasli. Huwa saghirun wa nadhifun wa jamilun. Hadhihi maktabatul madrasah, al-maktabatu wasi'atun wa kabiratun. Maktabatul madrasati janibul musalla. Mari kita sama-sama lihat dan terjemahkan apa saja ya yang apa arti dari teks yang ada ini. Unzur itu artinya lihatlah. Kalau menurut domirnya berarti ini domir mustatir ya, domir yang tersembunyi. Takdirnya apa? Anta. Kenapa? Karena kalau ada fi'il amr atau kata kerja perintah, nih unzur ini adalah kata kerja perintah, maka ini sudah pasti yang berbicara adalah orang yang pertama atau mutakallim. Dan mukhatabnya, orang yang diajak bicaranya itu adalah, atau kata ganti orang keduanya tentunya ada. Karena orang kedua inilah yang diperintahkan untuk melihat. Nah, maka takdirnya adalah anta. Kalau sini kan ini namanya domir muttasil. Madrasah sekolah, ya-nya ini takdirnya ana ya. Unzur artinya lihatlah, karena ini fi'il amr. Hadhihi isim isyarah ya, ini namanya isim isyarah yang menunjuk ya. Hadhihi itu sama dengan hadza, artinya ini. Hadza untuk muzakkar laki-laki, untuk hadhihi itu muannas. Muannas itu untuk perempuan. Jadi hadza ini untuk penunjuk yang gendernya laki-laki. Kalau hadhihi maka gendernya muannas atau perempuan. Artinya sama ini ya. Haqibah. Haqibah artinya tas. Kenapa ini pakai hadhihi? Ini salah satu tanda dia adalah mu'annas, ada tak marbutohnya, tapi enggak selamanya ya. Contoh, ada kata Zainab. Zainab itu bisa kita identikan dengan perempuan. Nah, dia jangan hadza tetapi tetap hadhihi, meskipun tidak menggunakan tak bundar atau tak marbutoh. Haqibah artinya tas.
Al-haqibah, al-haqibah tas, jamilatun. Jamilun atau jamilatun itu artinya bagus atau indah. Nah, kalau muzakarnya jamil, kalau muannasnya jamilah. Hiya, dia, nah ini adalah dhamir munfasil. Nah, ini adalah dia untuk satu orang perempuan. Nah, kalau mudzakarnya huwa laki-laki, hiya perempuan. Artinya dia. Dianya ada berapa? Satu orang. Nah, hanya ada satu. Hiya dia. Dianya ini dia siapa? Al-haqibah. Karena tadi yang Bapak sampaikan, haqibah ini mu'annats. Cirinya, salah satu cirinya ini ada tak marbutohnya. Ala di atas ya, al-maktabi meja. Lihat baik-baik, kalau ada kata ala, ini biasanya di belakangnya dikasih harokat kasroh. Ini yang dinamakan jar majrur. Ini huruf khafat atau huruf jar, dan ini yang dimajrurkan. Ciri majrur itu adalah kasroh. Wa dan ya, wa artinya dan. Hadza ini ya. Musolla tempat sholat. Biasanya kalau di Indonesia masjid itu yang lebih besar, musola yang lebih kecil. Biasanya. Musola itu artinya tempat sholat. Biasanya juga musola itu tidak digunakan untuk Jumatan. Biasanya. Kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi sama saja sebetulnya antara musola atau masjid ya. Tempat sholat, masjid tempat sujud. Adapun pembahasan lebih jauh antara musola dengan masjid nanti itu dibahasnya dalam ilmu fikih. Ya. Musola al-madrasah sekolah, baina di antara, al-maktabati artinya perpustakaan, wa dan al-fasl kelas, huwa dia. Nah, ketika dia ini maka larinya ke musola. Kan kalau ini hadhihi haqibah, hiyanya lari ke haqibah. Wa hadza musola, maka huwanya larinya ke musola. Ya, huwa dia musola, shaghirun kecil, wa dan nadhifun bersih, wa dan jamilun bagus atau indah. Hadhihi ini maktabatun perpustakaan, al-madrasah sekolah. Nah, ini yang dinamakan mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini yang depannya nggak pakai alif lam, yang belakang pakai alif lam. Nah, kalau kayak gini yang depan dikasih harokat domah, yang di sini kasih harokat kasroh. Al-maktabatu perpustakaan, wasi'atun luas, wa dan kabirotun besar. Ya, kabirotun besar. Kenapa? Di sini menggunakannya maktabah. Jadi di sininya wasi'ah dan kabiroh pakainya. Maktabatun perpustakaan, al-madrasati sekolah. Ini lagi, ini yang dinamakan mudhof ilaih. Ingetin baik-baik, mudhof ilaih. Bahasanya namanya idhofah. Janib di samping al-musolla. Nah, kalau kita runutkan artinya, maka undur, lihatlah hadhihi haqibah. Lihatlah tas ini. Al-haqibah jamilah. Sebuah tas
yang bagus. Ini yang dinamakan mubtada khobar. Hiya, dia di atas meja. Kalau diterjemahkannya tas itu ada di atas meja. Kenapa? Karena dia kalau dalam penggunaan bahasa Indonesia lebih cenderung kepada makhluk yang bernyawa, yaitu manusia. Wahada musalla. Wahada, dan ini musola. Dannya boleh nggak dipakai? Boleh. Karena wawu ada wawu isti'naf, ada wawu wasal, ya. Nah, ini wawu isti'naf bisa tidak diartikan. Ini musola. Musola al-madrasah bainal maktabati wal fasli. Musola sekolah ada di antara. Ada di antara, bukan antara saja. Ada di antara perpustakaan dan kelas. Ya. Ada di antara perpustakaan dan kelas. Dia kecil dan bersih dan indah. Ingat baik-baik, ketika huwa maka itu biasanya digunakan kepada manusia. Nah, kalau ini sebutin musola, ya. Musola itu kecil dan dia nggak usah dipakai karena ini namanya wawu wasol, ya, wawu atof. Wawunya buat nyambung. Wa akhirnya koma kalau dalam terjemah bahasa Indonesia. Nadifun, bersih, koma. Pak, ini kok pakainya dan? Karena ini biasanya kalau dalam penggunaan bahasa Indonesia, maka yang digunakan adalah kalau terakhir dan atau serta bagus. Tetapi ini kita gunakan kata dan bagus. Hadhihi maktabatul madrasah. Ingetin baik-baik, ini kalau hadhihi ini isim isyarah, gendernya perempuan atau muannats. Maktabatun, musol perpustakaan. Hadhihi ini maktabatul madrasati, perpustakaan sekolah. Ini perpustakaan sekolah. Al maktabatu wasi'atun wa kabiratun. Perpustakaannya luas dan besar. Udah luas, besar pula. Maktabatul madrasati janibul musola. Perpustakaan sekolah ada di samping musola. Mungkin ini ya yang Bapak sampaikan, karena kalian sekali lagi harus cerna baik-baik titiknya. Bukan hanya mengartikan dalam bahasa Arab. Ini yang pertama, ini namanya domir mutasil. Ini namanya domir mustatir. Ya kan? Nah, ini namanya domir munfasil. Ini biar sesuai dengan pelajaran yang sebelumnya, masalah domir. Kalau ada kata ala, maka di sininya kasih kasroh. Ini yang dinamakan salah satu contoh maktabatul madrasati. Sebenarnya ini juga sama, tetapi Bapak lebih cenderung menggunakan ini biar mudah dulu, biar kalian memahaminya. Ketika ada di sini kata nggak pakai alif lam, tapi di belakangnya ada alif lam, maka yang nggak pakai alif lam ini kasih domah. Yang punya alif lam dikasih kasroh. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Nama bahasanya adalah idhofah. Itu yang harus kalian pahami dulu. Ya, jadi saya nggak mau terburu-buru, karena kalau terburu-buru nanti malah justru kaliannya makin bingung. Ya, ini saja. Dan seperti biasa, setelah ini kalian kunjungi link untuk mengerjakan evaluasi sekaligus absensi. Dan ingat, tolong dicatat. Ya, tolong dicatat. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa mengingatnya kembali. Adapun untuk password hari ini, Bapak menggunakan kata musola. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.